Oke, halo teman-teman, kembali lagi di live session. Oke, halo, assalamualaikum Bang Akbar, bisa dengar suara saya? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Ya, saya bisa dengar dengan Jadi jelas. kali ini teman-teman kita bakalan ngobrol seputar Ramadan ya. Jadi tradisi Ramadan di Turki bersama Bang Muhammad Akbar Angkasa. Beliau ada Ketua IKAMAT, Ikatan Masyarakat Aceh di Turki. Nah, saya ini topiknya sangat menarik nih Bang, karena banyak sekali yang masuk DM kepada bahwa gimana sih cara apa uh, gimana tradisi Ramadan di Turki. Banyak sekali DM yang masuk. Nah, ini kita menghadirkan narasumber yang sangat tepat, yaitu Bang Akbar Angkasa. Beliau adalah Ketua IKAMAT Turki. Oke Bang, untuk pertama sekali apa kabar Bang? Alhamdulillah baik, ya, Ya, sehat. Terima kasih terima tadi kasih Bang undang. untuk menyempatkan waktunya. Jadi gini Bang, kan seperti kita ketahui kan Ramadan kita sama seperti yang Turki kan. Jadi ada beberapa perbedaan. Mungkin bisa abang jelaskan sedikit apa sih perbedaan-perbedaan antara Turki sama Indonesia untuk pertama sekali. Ya, baik. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi karena udah diundang di kesempatan yang berbahagia ini. Ini kita akan berbicara sedikit berarti terkait ini ya tradisi puasa bulan Ramadan yang ada di Turki. Mungkin bisa mengkaji sedikit mana dari sejarah, dari segi sejarah atau historis dan segi kontemporer ya, kondisi waktu masa Republik atau masa sekarang. Memang kalau misalkan kita lihat secara general ya, itu perbedaannya sangat signifikan. Karena kenapa? Karena waktu masa Kesultanan Utsmani, setidaknya kita bisa lihat di buku sejarah atau ya sumber-sumber zaman dulu lah. Itu kita bisa melihat kalau aktivitas, ritual, bentuk-bentuk tradisi, bentuk-bentuk kultur budaya mereka itu sangat bercorak, sangat lebih kaya, sangat lebih berwarna dibandingkan dengan tradisi yang ada waktu ya dibandingkan dengan tradisi kontemporer sekarang. Kenapa? Karena waktu masa Kesultanan Utsmani ya pastinya kesultanan kan kesultanan Islamiyah ya, dalam artian nilai-nilai keislaman itu masih sangat padat, nilai-nilai kulturalnya itu masih sangat kuat. Kenapa? Karena dipreservasi atau dijaga dengan Kesultanan Utsmani itu sendiri ya, karena kan kesultanan bersifat dia konservatif, berarti dia menjaga nilai-nilai dari leluhurnya dan leluhurnya gitu dari ratusan tahun ya, dari abad 13 kalau nggak salah saya sampai abad 20. Nah, jadi itu akumulasi kultur budaya yang sangat luar biasa. Tapi kalau dibandingkan dengan budaya Ramadan, masa Republik Turki atau masa kontemporer itu justru lebih eh, bisa kita bilang kayak disaring beberapa kultur budayanya, tapi tidak menghilangkan semua aktivitas.
masih ada gitu, masih ada sisa-sisanya dan kita masih ngerasakan hal itu. Dan di mana terkadang ada juga upaya-upaya untuk menghidupkan kembali budaya-budaya yang telah dilakukan waktu masa Utsmani gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bicara budaya Ramadan itu saya yang pertama bisa saya katakan sangat berwarna, sangat banyak aktivitas sosial kulturalnya itu dilakukan, mulai dari ya sahur sampai malam ya, dan kebanyakan aktivitas-aktivitas sosialnya itu dilakukan malam hari gitu. Ini kita bicara sedikit dengan sejarah ya, Bang Fadilah Siasa, kita bicara sedikit tentang sejarah. Jadi waktu masa Utsmani yang saya dapatkan ya, itu ada beberapa kayak ritual. Jadi kalau misalkan kita bicara ya ini buka puasa mereka ya mereka melakukannya ya ada di masjid, ada di rumah gitu ya. Dan setelah buka puasa itu salat tarawih, dan salat tarawih mereka ini uniknya mereka itu memiliki ya seperti tradisi khusus dalam menjalankan salat tarawih ya. Itu ada yang dinamakan sebagai Enderun Usulu. Enderun Usulu itu atau metode Enderun. Enderun merupakan satu ya istilahnya kayak kerajaan gitu, royal. Jadi sistem salat gaya kerajaan itu yang saya ingat ya. Jadi di situ ada seperti, maksudnya usulnya ini memiliki metodologi khusus, dan dalam metodologi itu ya misalkan mereka di beberapa rakaat awalnya itu menggunakan makam A gitu. Nanti beberapa di sela-sela salat tarawih mereka ya kayak ada nasi-nasi gitu ya. Terus di beberapa rakaat setelahnya mereka menggunakan makam B. Makam maksudnya irama. Jadi iramanya itu berbeda-beda gitu. Dan itu ya bisa kita bilang kayak ada aturannya. Jadi makam ini dilakukan pada rakaat ini, terus ada nasib ini, terus makam yang selanjutnya dan selanjutnya, sehingga selesai gitu salat. Nah ini yang dinamakan sebagai salat tarawih dengan menggunakan metode Enderun gitu. Dan pastinya ya biasanya ya ada beberapa masjid yang salatnya itu ya khatim Quran gitu. Dan kemudian setelah, biasanya yang saya pahami ya dari buku-buku sejarah itu tradisi atau aktivitas sosial itu ya dilakukan setelah tarawih gitu ya. Setelah tarawih, jadi ada berbagai macam aktivitas yang mereka lakukan, ya seperti Karagöz Hacivat ya. Hacivat Karagöz itu ya, wayangnya Turki. Jadi Turki ini juga ada tradisi wayang ternyata. Wayang seperti di budaya Jawa ya, menggunakan figur yang dibuat dari dibentuk dari bayang-bayang, terus diisi suarakan oleh pemain wayang itu atau Hacivat Karagöz ini dua karakter ya. Jadi ya di situ ada penceritaan, ada sesuatu yang ingin disampaikan gitu berbentuk cerita, dan yang pastinya di situ ada isi moralnya juga gitu. Dan ini merupakan ya bentuk edukasi dan juga entertainment yang dilakukan oleh masyarakat Utsmani gitu ya. Terus ada seperti duduk-duduk di warung kopi, jadi itu lumayan lama gitu berlangsung, dan ada juga ya pembacaan buku agama, dan ada juga ya seperti banyak macam tradisi yang berbau seperti itu. Itu biasanya dilakukan setelah tarawih kalau nggak salah saya. Dan saya juga sempat bertanya-tanya gitu, ini setelah tarawih biasanya kan kalau masa-masa sebelum adanya listrik kan susah ya. Dalam artian ini kan nggak ada listrik. Biasanya saya terbayangkan gitu kalau orang zaman dulu khususnya yang tidak ada listrik, masa sebelum ada ditemukannya listrik, ya justru orang-orang ya setelah sholat isya mungkin udah terlalu malam kelihatannya ya, dan mereka tidur gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat dari aktivitas yang mereka lakukan, itu justru mereka kayak ya menghidupkan atau merayakan acara-acara seperti itu ya malam. Mungkin karena di satu sisi ini merupakan syiar, ya kan? Di satu sisi ini merupakan kayak keceriaan kita di dalam bulan Ramadan.
Dan di waktu yang sama ini kan biasanya entertainment berkaitan dengan ya makan minum. Jadi makan minum bisa dilakukan cuma malam hari ya. Jadi makanya mungkin mereka ya itu malam hari gitu. Dan pastinya mungkin juga kalau misalkan berhubungan dengan hal-hal yang berbau Islami itu ya ada qiyamul lailnya juga ya. Dan ada kemungkinan juga mereka ya menyambung aktivitasnya dengan ibadah setelahnya gitu. Tapi walaupun secara general aktivitas-aktivitas sosial itu ya tidak terlalu tidak terlalu berkaitan langsung dengan agama gitu, lebih kepada ya hiburan masyarakat. Itu yang saya lihat ya. Dan usaha kalau misalkan kita lihat dari secara general ya, kalau misalkan kita lihat secara general dari jarak jauh, memang usaha untuk mengihyakan atau menghidupkan bulan Ramadan itu untuk masa Utsmani sangat luar biasa besar. Dalam artian masjid itu dihias-hiasi. Jadi ada yang nama kahya kalau nggak salah saya, atau saya lupa namanya. Jadi itu di antara dua menara, kan ini masjid Turki kan khas ya, itu macam di belakangnya belum masuk. ada masjid itu Itu Hagia Sophia Hagia itu Sophia. Blumos tuh. Iya. Ya, Hagia Sophia ya. Ya kalau Hagia Sophia. Jadi kan di khas tuh ada apa namanya dua menara, ada 4 menara dan 6 menara gitu ya. Jadi di antara dua menara itu biasanya dibuat kayak ada Itu tulisan menyambut gitu. Ramadan juga, Jadi seperti yang kita lihat beberapa waktu lalu di Hagia Sophia ada Haile Ramadan gitu, lampu-lampu seperti itu. ya, ya. Jadi lampu-lampu itu emang dari dulu. Emang dari dulu dan dulu kalau misalkan kita ini ya, dulu itu susah untuk buat hal seperti itu. Kenapa? Karena nggak ada listrik. Dan mereka menggunakan teknologi khusus untuk itu. Dan hal itu justru kayak sesuatu yang ribet ya, bisa kita bilang, pada masa itu. Karena untuk buat itu lilinnya harus ada ini udaranya gitu, supaya dia bisa di atas. Misalnya kan ini angin ya, ada angin gitu. Dan gimana cara ya tidak mati, dan asapnya itu harus ada khusus gitu, dan dia harus tetap hidup selalu. Dan kalau nggak salah saya itu bukan teknologi lampu, itu teknologi yang berbeda, dan untuk melakukan itu susah pada zaman tersebut gitu, sebelum ada yang listrik. Dan itu dilakukan oleh Osmani ya itu usaha seperti ya mengihyakan atau menghidupkan suasana. Kalau misalkan itu kan sangat wah ya pada masa itu untuk tahun nggak ada lampu, nggak ada apa, itu pasti yang kelihatan itu doang gitu. Dan ini merupakan ya salah satu upaya mereka menghidupkan suasana. Kalau nggak salah saya juga itu cuma dilakukan di Masjid Salatin. Jadi masjid Turki ini ada yang masjid biasa atau jangan kita, jadi masjidnya semua luar biasa sebenarnya. Cuma ada yang masjid dibangun oleh para sultan, itu biasa disebut sebagai Masjid Salatin, ya, dan jamak dari kata Salatin. Dan ada yang masjid dibangun oleh bukan para Salatin. Masjid Salatin ini yang biasanya dihiasi oleh perhiasan seperti itu, atau namanya kahya kalau salah saya. Jadi hiasan-hiasan itu ya berbentuk tulisan, kadang berbentuk gambar, dan itu berubah-ubah gitu ya. Mungkin mereka cuma pakai satu tema doang gitu ya, dan itu ditampilkan sepulang Ramadan. Tapi kalau sekarang mungkin tulisannya berganti-ganti karena faktor ini ya, faktor teknologi. Nggak salah saya gitu ya. Jadi itu merupakan salah satu ini upaya. Dan pastinya kenapa Masjid Salatin gitu? Karena setiap masjid itu kan didukung atau disupport oleh sebuah yayasan pada masa itu disebut sebagai wakaf, ya, bahasa Turki itu wakaf. Nah, jadi wakaf khususnya para sultan, ya, mereka kan memberikan dana ya kepada wakafnya masing-masing. Jadi masjid-masjid para Salatin itu memiliki aset gitu, sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang berbau seperti itu. Dan tradisi wakaf di Turki ini sudah sangat luar biasa, khususnya zaman Utsmani gitu ya. Ada yang mengatakan bahwasanya peradaban Utsmani adalah peradaban wakaf, karena ribuan wakaf yang dibentuk dan social service atau penyediaan social service yang bergerak di bidang wakaf gitu Bang ya. Ya, mereka itu menggunakan wakaf sebagai instrumen untuk melaksanakan atau merealisasikan kebutuhan masyarakat secara general.
Jadi bukan state ya, bukan pemerintah yang mengayomi hal-hal yang seperti itu, tapi pemerintah justru melempar kepada masyarakat, dan masyarakat melakukan hal-hal seperti itu gitu. Jadi itu bukan menjadi, ini kan kita bicara konteks kesultanan atau kerajaan zaman dulu, bukan state atau sebuah negara yang kita pahami sekarang gitu ya. Kalau negara sekarang kan ya misalnya pajak dipungut terus dibentuklah kayak sarana sosial, sarana masyarakat. Tapi dulu justru pemerintah tidak terlalu mengambil banyak pajak, dan masyarakat juga melakukan apa namanya hal-hal yang berbau itu sosial itu melalui wakaf ya, melalui wakaf. Misalkan rumah sakit, madrasah atau kuliah atau universitas ya. Ya, kalau zaman sekarang bisa disebut sebagai universitas, madrasah, rumah sakit, terus ada hamam, ada ini, ada itu, semua itu biasanya disupport oleh wakaf, dan wakaf itu biasanya merupakan suatu instrumen atau wadah yang apa namanya bantuan-bantuan dari orang-orang Jadi Bang, dermawan gitu. sorry, jadi Bang Jadi seperti yang Bang ceritakan tadi bahwa di masa Kesultanan Ottoman khususnya itu kan pas datang bulan Ramadan tradisinya meriah kan, meriah seperti menghiasi masjid-masjid, seperti buka puasa juga bersama. Tapi fenomena seperti sekarang masih ada nggak Bang? Atau masih dilestarikan nggak Bang? Pada masa setelah ya, setelah Turki ini kita menjadi republik gitu. ya ini kita masuk ke masa kontemporer ya. Jadi pastinya mau nggak mau kita harus mengakui bahwasanya Republik Turki merupakan kontinuasi apa namanya Kesultanan Utsmani ya. Jadi sejak banyak banyak bekas tradisi yang ada di Utsmania itu tetap dilangsungkan juga di Turki, bahkan ada usaha-usaha untuk revive ya, menghidupkan kembali gitu beberapa tradisi yang sudah dilakukan pada zaman Utsmani dulu. Dan terkait yang dilakukan sekarang, kalau misalkan masyarakat ya, jadi gini, Bang Fadila, kalau di Turki ini kan ada musim dingin, ada musim panas ya, ada musim dingin, musim dingin, musim apa, semi, musim gugur gitu. Jadi bulan Ramadan ini dia berganti ya, berganti setiap musim, karena bulan Kamariah dengan bulan Yes. Syamsiah berbeda ya. Namanya. Jadi waktu saya awal datang di Turki sekitar tahun 2009, 2010, 2011 itu bulan Ramadan dia pas di musim panas, yaitu pada zaman saya itu bulan 9, terus dia datang ke bulan 8, bulan 7, bulan 6, bulan 5, bulan 4 sampai bulan 3. Jadi dia tuh datang Juli, Agustus, September itu biasa masuk musim panas. Sebelumnya itu musim semi, sebelum musim semi, musim dingin. Jadi kita mendekati musim dingin. Dan setiap musim itu memiliki perbedaan waktu. Musim panas tuh panasnya waktu siang tuh lebih banyak dibanding waktu malam. Tapi kalau musim dingin, sebaliknya malam lebih banyak musim dibanding dengan ini ya, dibanding dengan siang itu. Jadi sekarang kita mendekati ini, kita masih dingin di sini ya. Ya maksudnya udah masuk musim semi, cuma dingin lah suasana. Dan kita udah mendekati di mana jam puasanya itu udah mulai sedikit gitu. Makin tahun depan makin sedikit lagi, tahun depan makin sedikit lagi gitu. Nanti berapa tahun akan datang, puluhan akan datang, masuk lagi ke musim panas. Waktu musim panas tuh Ramadan sangat terasa, dalam artian orang itu ketika buka puasa, dia buka puasa bareng, buka puasa di luar gitu. Orang Turki ini suka piknik ya, bisa saya bilang. Mereka suka mengalami suasana di luar, di bawah pohon itu ya. Jadi mereka suka piknik, budaya piknik mereka tuh sangat menjamur. Jadi sehingga waktu buka puasa ya mereka buka puasa di luar, dan waktu masa musim panas itu buka puasa. Kan buka puasa kan bahkan sampai jam 9 ya, jam 9 malam, jam 8.30 ya. Itu kalau musim panas. Jadi buka puasa terus itu mereka sampai sahur itu di luar terus. Jadi pikniknya tuh piknik lama gitu. Jadi Sudah mendarah malam daging mereka gitu di Bang ya, luar. piknik di Turki gitu ya. Ya mereka kan ini ya, kan mungkin faktor Istanbul atau faktor apa gitu. Karena di sini kan alam udah yang kurang ya, banyak bangunan yang
bangun suasana untuk mendekati alam itu sedikit. Jadi dengan usaha-usaha kayak piknik ini ya mereka bisa merasakan kealamian alam itu lagi ya. Cuma intinya pada masa musim panas yang ingin saya sampaikan, mereka tuh piknik buka puasa sampai sahur lagi. Ada kemungkinan seperti itu. Ada mungkin dia jam 12, jam 1, jam 2 gitu ya baru pulang. Tapi mereka pikniknya main lama gitu. Nah, itu budaya yang menjamur di Turki dan biasanya di setiap kan Istanbul besar nih, jadi ada beberapa distrik pusat gitu, ada Üsküdar, ada Fatih, tempat Bang Fadilah tuh ada fotonya itu di Fatih, di Sultan Ahmed, di situ juga rame puasa biasanya, tapi sekarang juga ada, cuma nggak serame macam dulu gitu. Dulu mereka emang agak susah mencari tempat di situ, ini karena dingin ya, kadang-kadang hujan, kadang-kadang apa gitu, jadi ya agak susah untuk ngelakuin hal seperti itu. Terus ada EU, ada beberapa tempat lainnya lah. Jadi ini pusat-pusat yang masjid tradisi zaman dulunya tuh ada, masih eksis, dan mereka biasanya ngebuat stand-stand gitu, stand bazar. Jadi dia aktivitas entertainment-nya itu berlangsung gitu. Mungkin ada yang melakukan juga Hajibat Karagöz, ada apa ceramah-ceramah juga gitu ya. Dan apa namanya biasanya budaya piknik yang dulu ada terkait misalkan penghiasan masjid, apakah masih berlangsung? Masih, justru sekarang lebih masif ya karena ada listrik, ada ini, ada apa gitu ya, dan tidak terbatas dengan masjid Salatin aja, hampir semua masjid ada hiasan-hiasan seperti itu gitu. Biasanya ditaruh beberapa tulisan yang berhubungan dengan kondisi sosial sekarang, mungkin yang berbau dengan agama, ada yang berbau dengan sosial. Jadi misalnya kemarin saya sempat lihat kayak di Üsküdar aile toplumun temelidir. Keluarga merupakan tiang masyarakat itu. Nah, jadi di situ ada masjid ya mungkin ini ya menentang kan kayak pemikiran-pemikiran LGBT yang tidak dengan agama ya. Yang mungkin bisa atau keluarga mereka kayak menghidupkan konsep-konsep ya gitu ya, dan misalnya sehat kaus terus yani seperti itu, kayak seperti puasa itu menjadikan kita tuh lebih sehat gitu. Jadi pesan-pesan seperti itu, pesan-pesan yang berbau agama, moral, sosial itu biasanya ditulis di antara dua menara. Dan apalagi ya kira yang misalnya ada di Turki ya, mereka itu budaya manisan Turki ini lumayan kaya misalnya berwarna, karena dibandingkan kita budaya Indonesia mungkin terlalu ada manisan atau makanan ringan, cuma ada juga manisannya sedikit dibandingkan dengan budaya Timur Tengah. Budaya Timur Tengah ini luar biasa banyak ragam manisan, jadi nggak ini ya, nggak heran kalau misalkan kita lihat orang banyak diabetes itu. Jadi manisan, ada baklava, ada kalau misalnya, jadi mereka ini punya beberapa makanan itu khusus di hari-hari tertentu ya. Misalkan tadi saya bicara manisan, kalau di bulan puasa tuh biasanya gulac, itu terbuat dari ada susunya, ada ininya, manis dia, terus kayak ada lapisan-lapisan gitu ya. Itu gulac, itu khusus. Terus ada juga makanan yang khusus di bulan Ramadan, yaitu roti Ramazan pidesi kalau di sini bilangnya. Itu pide bulat ya, kayak rotinya pizza ya, tapi nggak ada pizzanya, nggak ada makanan di atasnya atau hiasan di atasnya, cuma roti doang. Nah itu biasanya Ramazan pidesi bilang ya. Terus ya hal-hal ini sebenarnya unik ya. Kita menjumpai hal seperti ini misalnya di budaya Kristiani, budaya Kristen juga ada, misalkan kayak ada oyster, ada apalah. Jadi mereka kayak buat telur, makan telur, dihiasi telurnya gitu ya kan. Terus biasa di hari tersebut aja yang ada gitu. Terus misalnya kayak orang Yahudi juga ada makanan seperti itu khusus. Kalau misalkan di Turki itu juga ada, bukan cuma bulan Ramadan, bulan puasa, tapi juga di hari-hari lainnya. Yang mereka sebutkan biasanya kandil ya. Mereka bilangnya kalau hari-hari suci itu kandil. Misalnya kayak sebelumnya itu ada Isra Miraj ya. Terus ada 10 Muharram,
dan lain-lain, banyak kandil bilangnya tuh, misalnya hari-hari suci gitu ya bagi dan sudah mengkultur, sangat terbudidayakan dalam artian misalkan tuh mereka ada roti kecil namanya simit gitu, kandil simidi. Jadi kandil simit itu cuma dibuat masa itu aja gitu dan diberikan di kantor-kantor. Misalnya kita kerja di kantor dibagi biasanya di jalan-jalan di masjid. Ya, jadi ada suasana kayak syiar gitu ya, syiar yang dengan metode yang berbeda. Kalau misalkan kita di Aceh khususnya ya, itu kan ada kanji rumbi kalau masa bulan Ramadan ya, kanji rumbi ya. Jadi seperti itu. Nah, ada lemang, ada ini. Jadi kalau kita misalnya kayak mak megah menjadi hal sesuatu yang unik juga. Misalnya sebelum hari besar itu kita makan daging gitu ya. Jadi hal-hal itu ada di Turki dan kalau misalkan saya yang penasaran yang membuat saya apa namanya ini ya berpikir gitu ya. Di Turki ini hari khusus, makanan khusus gitu. Dan itu cuma ada hari itu aja, itu uniknya ya. Jadi tadi kita bicara sedikit terkait makanan di bulan Ramadan. Terus ya kurang lebih seperti itu. Biasanya itu ya kayak tapi ya kalau misalkan saya komparasikan sedikit nih antara suasana puasa di Turki dengan suasana puasa di Aceh. Ada plus minus. Cuma kalau di Aceh bagi saya ya, ini saya udah lama juga nggak puasa di kampung nih. Sangat rindu sebenarnya. Semoga Allah bisa berikan pulang ke Aceh ya, untuk menikmati puasa di Aceh. Karena suasana di Aceh ini sangat ya. rindukan sih. Ya, jadi di Aceh itu di Indonesia secara general mungkin ya suasana atmosfer keagamaan spiritualnya itu kuat, ya. Spiritu kita sangat bisa merasakan gitu. Tapi kalau misalnya di Turki sedikit lebih nggak terlalu terasa. Tapi ya tetap merasakan juga karena kebanyakan orang puasa, tapi banyak orang yang nggak puasa. Ya, orang makan, apalagi kalau musim panas ya, musim panas lebih apa ya, lebih mengurangkan suasana puasa jatuhnya. Dari satu segi mungkin meningkatkan, misalkan kalau buka puasa tuh rame gitu ya. Tapi kalau misalkan siang harinya karena puasa mungkin kan di Turki sekarang kondisinya ya apa namanya sekularisme kan kuat ya, dalam artian berarti pakaian khususnya budaya berpakaian itu minim terkadang dan ketika misalkan itu musim panas ya beradu dengan puasa jadi itu ada clash ya clash antara apa namanya kebatinan dan juga keduniawian gitu. Apalagi jika abang singgung tadi ketika puasa di musim panas. Nah, itu kan jadi tantangan tersendiri untuk kita kan. Jadi yang kayak abang gimana Bang? tadi ketika puasa di musim panas itu kan jadi tantangan tersendiri untuk kita kan. Ya. Ya, kurang lebih ya kondisi puasa di Turki seperti itu dan orang Turki ini juga dermawan ya bisa kita bilang. Dalam artian ya mereka suka menjamu apa namanya tamu-tamu dan juga pemberian iftar. Karena kalau misalkan kita lihat ya orang Turki itu memberikan iftar atau buka puasa di Afrika lumayan banyak. Jadi mereka kayak sifat empati dan simpatinya itu kuat ya, tergolong kuat. Khususnya ya sekarang juga masih berlangsung. Cuma sekarang kan di Turki lagi dilanda krisis ya. Lagi dilanda krisis. Jadi ya maksudnya ada diskusi masyarakat yang ya seperti apa merasa kesusahan. Cuma budaya memberi sedekah atau apa itu membantu orang iftar tuh masih sangat kuat. Dan sekarang juga mereka juga lagi fokus ya, khususnya para dermawan itu memberikan bantuannya ke daerah gempa. Mungkin Bang Fadilah sempat dengar ya. Jadi gempa Turki ini kan sangat dahsyat. Jadi orang-orang itu masih tinggal di tenda. Jadi ada beberapa posko-posko ya atau tempat center-center para pengungsi atau ya yang tinggal di tenda-tenda lah. Jadi mereka ini kan alhamdulillah kan dibantu oleh pemerintah dan juga masyarakat ya. LSM atau NGO. Jadi setiap ada beberapa titik-titik itu ada pembagian makanan gratis ya termasuk iftar, buka puasa dan juga sahur. Dan mereka biasanya mengambil makanan mereka dari situ.
Dan ya itu kan berarti membutuhkan donasi yang luar biasa ya, dan donasi Turki ini sekarang lagi dipusatkan ke sana. Dan di sini bisa kita lihat juga bagaimana misalkan kayak jiwa simpatik, empatik, dan rasa ini mereka ingin membantu mereka tuh tergolong besar. Ya, orang Turki bisa kita bilang seperti itu. Dan ini merupakan bagi saya pribadi ya kayak sesuatu pelajaran yang bisa kita ambil di tanah air ya, karena budaya seperti ini apa ya, sangat sosial, sangat membantu, sangat mendekati antara orang yang orang yang membutuhkan dengan orang yang memiliki gitu, yang ada pendekatan gitu antara dua kelompok ya, kelompok masyarakat. Oke, jadi Bang, tadi Abang udah ceritakan tentang compare antara Ramadan Turki zaman Ottoman sama zaman sekarang. Nah, ketika kan ini khususnya di Aceh ya Bang, kan waktu di Aceh kan ada terawih nih. Nah, untuk saat ini kan terawih itu banyak diisi sama kalangan muda kan, khususnya di Aceh. Kalau di Turki apakah sama seperti itu Bang? Di Turki tuh paling antusias terawih anak muda atau diisi oleh orang tua Bang? Kalau di Aceh kan sekarang kan lebih ke anak muda nih, anak muda udah pergi terawih nih gitu kan. Kalau di Turki sekarang gimana Bang? Kalau di Turki, kalau misalkan kalau kita nggak bicara konteks taraweh, itu yang banyak datang salat itu biasa orang tua, ya kan? Eh, dan itu sesuatu yang menyedihkan sebenarnya, karena alangkah baiknya kalau misalkan anak muda juga ikut partisipasi lebih gitu ya. Tapi kalau misalkan konteksnya taraweh, itu alhamdulillah dipartisipasi oleh anak muda juga. Jadi ada orang tua dan anak muda. Eh, tapi kalau misalkan kita lihat presentasi, mungkin ya presentasi partisipasi, saya nggak tahu juga nih kondisi di Aceh gimana sekarang. Karena sempat dengar juga orang waktu masa tarawih masih ini juga ya, masih di warung kopi gitu. Tapi tetap saya yakin kelihatannya di Aceh jauh lebih banyak partisipan orang yang datang salat tarawih itu ya. Tapi kalau di Turki tetap rame, rame bukannya enggak. Cuma kalau misalkan kita melihat presentasinya, eh, apa namanya, melihat percentage ya, eh, itu tergolong sedikit. Karena kalau misalkan kita lihat hari Jumat, masjid sangat penuh ya, nggak cukup harusnya, karena populasi Istanbul ini, karena saya ini tinggal di Istanbul by the way, populasi Istanbul sangat padat. Dan apabila berapa persen orang Turki itu datang untuk sholat tarawih, itu harusnya masjid-masjid nggak cukup. Dan sekarang realitasnya masih cukup. Berarti hanya persentasi tertentu yang datang untuk sholat tarawih gitu. Dan alhamdulillah, maksudnya bukan sesuatu yang jelek ya. Alhamdulillah ini juga dalam positif, karena gini juga sebenarnya. Di Turki ini bukan cuma di masjid-masjidnya mereka sholat tarawih. Jadi mereka kan punya kayak kelompok-kelompok keagamaan nih. Kelompok keagamaan mereka punya markas-markas atau tempat-tempat mereka khusus sendiri gitu. Jadi mungkin nggak terlihat sebagai masjid, mereka biasa menyebutkan itu sebagai madrasah, yang sebenarnya kalau misalnya kita lihat bangunan itu rumah, dan mereka sholat di situ gitu. Jadi kelompok-kelompok agama, mereka sesama kelompok sendiri sholat di tempat mereka. Dan terkadang itu kelihatan dari luarnya bukan masjid, bukan ada kubah gitu, tapi mereka sholat di situ. Jadi itu mungkin menjadi faktor juga ya, kenapa nggak kelihatan di masjid. Tapi kalau misalkan kita lihat secara general penuh, banyak itu orang yang mengikuti salat tarawih. Tapi kalau kita bandingkan lagi dengan di Aceh, mungkin di Aceh lebih gitu ya. Ya itu yang membuat sebenarnya atmosfer ya keagamaan atau spiritual yang ada di Aceh jauh lebih kuat, kental dibanding dengan di Turki. Cuman di Turki juga ada sesuatu nilai positif yang mesti kita ambil contoh itu selama di Aceh. Jadi ada plus ada minusnya juga sih Bang, tuh yang di Aceh, Indonesia sama yang di Turki. Ada yang bagus di Turki kita adopsi, dan juga ada yang di Ya. Indonesia kita bakal adopsi di Turki sih. Oke Bang, mungkin saya sangat terkesan sih sama cerita Abang tentang gimana pas masa Ottoman gitu kan, pas masa Turki Republik. Memang kalau saya mengambil kesimpulan, Indonesia dan Turki jauh beda sih kalau misalnya kita ngomong soal Ramadan sih gitu. Ya, kalau misalkan secara praktik ya, secara praktiknya itu mungkin kalau kita merasakan saya datang ke Indonesia tuh merasakan itu bulan Ramadan yang Indonesia, terus datang ke Turki merasakan yang ada di Turki, ada perbedaan, cuma ya pastinya sangat
Berbeda kalau kita bandingkan dengan kita pergi ke Jerman gitu ya, negara non Muslim yang nggak ada suasana Ramadan sama sekali pastinya kan. Itu jauh berbeda. Begini, kalau misalkan kita ingin mencari bulan Ramadan dan kita datang ke Turki, ya kita merasakan sesuatu berbeda. Kalau misalkan kita pergi ke Mekah nih, misalkan negara Arab, kita merasakan suasana yang mungkin sangat jauh berbeda. Dan negara Arab sendiri kan dari satu negara Arab lainnya juga berbeda gitu ya. Dan saya lihat ini kan sesuatu sebenarnya hal yang berbau terkait tentang seberapa besar sih kita bisa mengamalkan keagamaan kita itu ya. Seberapa besar kita bisa menyiarkan atau misalkan beribadah lebih kuat lebih ini itu kayak memberikan aura ke kota tersebut. Nah, jadi aura itu yang sebenarnya memberikan kita rasa gitu ya selama kita ada di daerah tersebut gitu. Semakin besar ibadah, semakin besar auranya, dan semakin dikit pula gitu. Yang mungkin kita berharap ya di Aceh bisa tetap kuat dan tetap inilah ihyanya makin lama makin kuat, dan itu sebenarnya memberikan keberkahan, memberikan suasana ketenangan gitu ya untuk masyarakat yang ada tinggal di sana gitu. Demikian juga di Turki, dan saya berharap itu kalau di Turki insya Allah makin lama makin kuat gitu aktivitas keagamaannya, karena ini kan sesuatu kebutuhan kita umat Islam ya. Jadi kita sudah panjang lebar bicara tentang Turki, Ramadan Turki, dan saya sangat berterima kasih kepada Bang Akbar telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama-sama kami tentang tradisi Ramadan Turki. Terima kasih Bang. Ya, saya juga terima kasih karena sudah diundang. Semoga sehat-sehat selalu dan sukses selalu. Bagi audiens yang terlewatkan diskusi kami bisa dicek nanti di YouTube-nya Fadila Selsa, dan cuplikannya bisa dicek juga di Instagram Ikamak Bang ya, nanti bakal diupload juga cuplikannya ya. Ya. Terima kasih Bang, salam untuk keluarga semua, salam untuk teman-teman di Turki, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.